Acara selanjutnya adalah kita masuk ke materi di mana transaksi online dan pay letter yang akan disampaikan oleh narasumber kita, di mana beliau adalah digital marketing leader dari salah satu perusahaan terkenal juga di Indonesia, sekaligus beliau juga Pimpro, kalau Al-Fakir tidak salah, leader dari marketplace di mana perusahaan beliau bekerja, ya. Di situ beliau juga sebagai Pimpro dan leader, dan tidak salah dan tepat sekali kita undang beliau karena memang kesehari-hariannya beliau juga terlibat di dalam untuk transaksi online dan pay letter ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ya dapat memberikan pencerahan untuk kita semua, ya. Yang akan disampaikan oleh nanti oleh Akhina Ponco Satrio, ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas undangannya dari panitia untuk saya menghadiri majelis ini. Sebenarnya ini baru pertama kali saya menghadiri majelis ini dan berdiskusi tentang pay letter, yang mana sudah cukup lama transaksi ini berlangsung dan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, tadi sudah dikenalin, tapi saya pengen nge-sharing dulu. Jadi saya di sini hanya sebagai praktisi istilahnya gitu. Jadi dari jabatan yang saya emban, jadi muncul pengalaman-pengalaman dan juga kegiatan sehari-hari yang harus dilaksanakan, dan juga sekaligus saya juga pengen mendalami gimana semua yang sudah kita lakukan sehari-hari itu di ajaran agama kita Islam itu seperti apa gitu. Jadi judul ini benar-benar menarik untuk saya pribadi, mungkin untuk jamaah sekalian dan audiens yang ada di sini. Oke, untuk pertama-tama tentang pay letter, kita ada pembukaan mukadimah. Jadi apa sih pay letter? Dalam bahasa Inggrisnya pay itu membayar, ya, letter itu nanti. Jadi ibaratnya seperti menunda pembayaran gitu. Nah, ini menjadi tren di masyarakat digital, karena sebenarnya pembayaran letter ini, pembayaran tertunda ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu, ya. Jadi istilahnya dari kredit. Cuman sekarang di era digital dianggap itu menjadi dimudahkan fasilitasnya, dan namanya digital itu pasti akan terkoneksi dalam satu sistem. Jadi pertama kali internet dibikin tuh tujuannya untuk itu, menyatukan semua perangkat elektronik device satu visi agar menjadi satu ekosistem. Di dalam ekosistem itu akan ada banyak, jadi database-nya juga terintegrasi, orangnya terintegrasi, informasinya juga terintegrasi. Nah, dari ekosistem tersebut muncullah produk-produk baru seperti salah satu ini, yaitu pay letter. Dari pay letter ini kita juga harus dianggap ada kemudahan, sehingga akan ada resiko gitu, yang nantinya ke depan juga akan dipahami atau menjadi ibaratnya menjadi candu gitu loh, karena saking mudahnya. Biasanya seperti itu kalau ada kejadian yang yang memudahkan kita. Jadi wah, tadinya kita susah, sekarang mudah, wah coba lagi, besok lagi coba lagi. Basicnya seperti itu. Jadi makanya di dunia digital setelah dikembangkan, pay letter menjadi lebih mudah dan terintegrasi, muncul resiko-resiko tadi, dan ada permasalahan kemudian.
untuk penggunanya gitu loh. Ini ibaratnya kayak apa ya, kayak obat kimia juga, itu salah satunya contohnya. Berarti kita sering minum vitamin, lebih baik daripada lebih bagus minum herbal daripada minum vitamin gitu, obat kimia maksudnya gitu, seperti itu. Nah, dari kemudahan itu dan terintegrasi, jadi muncul muncul resiko yang tadi saya sebutkan. Resiko tersebut yang akan menjadi problematika di kemudian hari, dan gimana sih dari sisi ajaran kita gitu. Oke, dari pay letter tadi juga kita mau informasikan kalau macam-macam pay letter, mungkin audiens ini udah pada paham ya, kayak produk yang udah dihasilkan itu seperti dari fintech. Namun di belakang fintech itu ternyata harus ada izin dari perbankan. Ibaratnya ada sumber dananya dari mana gitu. Nah, rata-rata sumber dananya fintech itu dari bank. Yang mana kita tahu sumber dana bank itu pasti dari kredit juga. Maksudnya dari sebagian besar penghasilan dari bank itu pasti produk yang paling menguntungkan itu dari pinjaman. Nah, itu ibaratnya kita diolah lagi ya. Dari kita tahu kalau di ekosistem yang perekonomian sekarang itu masih kita sebut dia berbasis bunga. Jadi bank tuh ada yang syariah, ada yang konvensional berbasis bunga gitu. Itu juga nanti jadi ada problematika, dan saya juga pengen berkonsultasi atau bertanya dengan Habib nanti bagaimana hukumnya jika kita pakai pay letter, yang mana pay letter itu udah ada akadnya, sudah ada udah ada dealnya istilahnya gitu ya dari kajian Islam, tapi sumber dananya itu dari bank gitu, pasti itu, karena mayoritas semua semua perusahaan fintech itu pasti sumbernya dari bank. Oke. Sebelum kita masuk ke ke tahapan berikutnya juga, saya juga mau informasikan mungkin pay letter yang sudah umum sekarang seperti produk seperti ShopeePay, lalu ada GoPay, ada Kredivo, terus ada Laku-Laku, OVO, itu berbasis pay letter yang terintegrasi dengan sistem pembayaran yang mereka punya payment gateway istilahnya gitu. Jadi ada macam-macam di dunia fintech. Seperti kayak ShopeePay, mereka punya currency ShopeePoint ya, ShopeePay ya istilahnya gitu ya kita sebut ya. Lalu Gojek tuh punya GoPay. Ada pula fintech yang tidak punya punya berbasis pay letter, berbasis kayak dia punya menu buat pembayaran seperti yang ada tuh kayak Kredivo. Mereka nggak punya, jadi nggak punya alat pembayaran maksud saya gitu loh. Laku juga seperti itu. Jadi kalau mau bayar dia harus minjem dulu. Tapi kalau GoPay kan dia punya satu kayak mata uang khusus gitu, GoPay. Jadi macam-macamnya pay letter seperti itu, dan semua juga terintegrasi by digital, dan juga masing-masing punya kelebihannya. Seperti Shopee itu sudah punya ekosistem seperti marketplace, jadi mereka kumpulkan semua seller-seller. Nah, nanti mereka juga punya kayak semacam mata uang seperti ShopeePay tadi, dan punya fasilitas kredit seperti ShopeePay Letter gitu. Nah, ada beberapa pelaksana pay letter seperti itu. Macamnya ada seperti Shopee, Laku-Laku, dan Tokopedia. Tokopedia itu ternyata sudah berintegrasi dengan Gojek, seperti yang kita tahu kan. Nah, itu dia punya ibaratnya satu circle atau ekosistem kecil, yang mana semuanya itu nanti akan terhubung untuk masing-masing produk mereka gitu. Seperti Laku-Laku tuh mereka juga punya satu ekosistem marketplace sendiri.
yang mana dia nanti akan meminjamkan kredit ke konsumennya mereka atau ke usernya mereka, dan kreditnya itu hanya bisa dipakai di ekosistemnya dia gitu. Jadi macam-macam produk layanan yang yang ditawarkan ke masyarakat oleh si perusahaan fintech yang berbasis paylater, dan juga mereka punya marketplace. Mungkin seperti itu pembukanya.